Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli safa wal wafa, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang kami hormati dan kami muliakan, kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat beribadah kepadanya, sholat subuh berjamaah dan duduk bersama di majelis ilmu yang insyaallah penuh dengan rahmat dan barokah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberi Allah kemudahan untuk mengikuti suri tauladannya dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu, insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pengajian kita tafsir surat Al-Baqarah. Kita insyaallah sampai di ayat ke 103. Nanti kita lanjut ke 104. Semoga nanti dapat cukup 2 ayat. Seperti biasa kita akan membaca ayatnya dulu, lalu kita baca terjemahnya, baru kita kaji tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu anzurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. Shadaqallahul adzim. 2 ayat. Kita baca terjemahnya dulu. Ayat ke-103, Allah berfirman yang artinya, dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Ayat ke-104, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih. Ini wow 103 dan 104. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memahami kandungan Al-Quran terkadang tidak cukup hanya membaca ayatnya dan terjemahnya saja, akan tetapi diperlukan lebih dari itu, yakni membaca keterangan lebih luas atau yang disebut dengan tafsir. Tafsir niku cara basa Jawa niku njlentrehaken beber menjelaskan dengan rinci dan luas. Sebelum kita baca tafsirnya, ayat ini, ayat ke-103 ini menjelaskan tentang keutamaan iman dan takwa. Iman dan takwa itu menghadirkan pahala dari Allah, dan tentu itu adalah pilihan hidup yang baik. Dan iman dan takwa ini kunci keberkahan hidup. Iman dan takwa dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah menjadikan iman dan takwa ini syarat kebaikan suatu negeri. Siapa yang disuruh iman dan takwa? Apakah hanya pemerintahnya saja? Bukan, tapi seluruh penduduknya. Maka bisa kita ambil pelajaran, jika penduduknya, seluruh penduduknya tidak beriman dan tidak bertakwa, kemungkinan besar suatu negeri keadaannya tidak diberkahi oleh Allah. Berkah ini menapa? Ziyadatul khair, kebaikan yang terus bertambah. Jika kita melihat suatu keadaan atau melihat keadaan suatu negeri, keadaan atau kebaikannya tidak bertambah dari waktu ke waktu,
atau bahkan berkurang atau bahkan lebih rusak, ini tidak boleh hanya menyalahkan pemerintahnya, karena Allah menegaskan walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, niscaya kami pasti turunkan kepada mereka banyak berkah, banyak kebaikan, min ayyi jihad, dari semua penjuru, semua arah. Oke, di sini dibahasakan minas sama'i wal ardh, dari langit dan dari bumi. Ini menunjukkan semua kebaikan. Jadi di ayat yang saya bacakan ini membahas tentang iman dan takwa adalah pilihan terbaik. Oke, nanti kita kaitkan dengan pertemuan sebelumnya. Nah, apa yang dimaksud? Kok setelah pertemuan sebelumnya bahas apa? Kok diberi tentang iman dan takwa? Kemudian di ayat 104 ini membahas tentang bagi orang mukmin tidak boleh melakukan sesuatu, baik itu ucapan atau perilaku, yang sekiranya bisa menimbulkan mudarat atau menimbulkan syubhat. Oke, itu tadi diterjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, kata jangan engkau mengatakan ra'ina, tapi katakanlah unzurna. Nanti kita bahas kenapa tidak boleh ucapan, hanya ucapan aja kok sampai Allah firmankan dalam Al-Quran. Kenapa? Ada apa dengan ucapan itu? Ya? Ini menunjukkan Islam itu memperhatikan bahkan sampai hal yang kecil diperhatikan, yang sampai menghadirkan mudarat, menghadirkan bahaya, menghadirkan prasangka buruk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita bahas ayat ke-103. Walau annahum amanu wattaqau, dan sekiranya mereka itu beriman dan bertakwa. Sinten yang dimaksud mereka di sini? Ya kan, ini ayat baru. Dan sekiranya mereka beriman dan bertakwa. Nah, meskipun dalam kaidah mempelajari Al-Quran tidak boleh mengkhususkan sebab turunnya ayat, akan tetapi agar paham kita perlu mengetahui sebab turunnya. Difahami sebab turunnya, diambil pelajarannya secara umum. Maka agar kita mengetahui mereka yang dimaksud di ayat 103 ini, kita perlu mengingat kembali ayat sebelumnya yang kita bahas, kurang lebih 2 minggu yang lalu, tentang nomor waktu. Masih ingat ya? Apa sabun subuh? Lalu pun subuh. Nih, tenang apa? Tahun ini kata sing di sinau nih. Tahun ini kata yang dihadiri pengawasan. Akhir kata saya kata sing diiling. Tentang nomor sihir. Nah, apa ingat ya? Orang Yahudi ya, menuduh Nabi Sulaiman seorang penyihir. Maka mereka belajar sihir. Ternyata digunakan untuk merusak rumah tangga orang lain. Nah, sudah ingat ya? Nah, mereka ditegur sama Allah. Walau annahum amanu wattaqau. Sekiranya mereka orang-orang Yahudi itu beriman dan bertakwa, okay? Itu lebih baik bagi mereka. Apa kaitannya dengan ayat sebelumnya? Dibahas mereka itu belajar sihir, melakukan sihir. Waktu itu kita bahas beberapa contoh-contohnya ini. Nah, ini tidak perlu diulangi secara rinci, hanya untuk mengaitkan saja biar lebih memahami ayat ini. Maksudnya pun orang kalau sampai berhubungan atau sampai melakukan sihir, klinik dan lain sebagainya, tandanya tidak iman dan tidak bertakwa. Kan gini, seandainya mereka beriman dan bertakwa, tidak mungkin seperti itu kelakuannya. Ini kita membahas kayak gitu. Berarti kalau sampai orang-orang itu wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, ayat 102-nya. Mereka mengikuti yang diajarkan oleh setan-setan. Nggih,
jin-jin di zaman Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Oke. Artinya ayat 103 ini menjelaskan orang yang beriman dan bertakwa tidak mungkin mau terlibat dengan urusan sihir, perdukunan, perkelenian dan lain sebagainya. Oke. Kalau orang bisa meninggalkan perkara tersebut, lamathubatun min indillahi khair. Mereka akan mendapatkan pahala dari Allah, thawaban afdal mimma syaghalu anfusahum min as-sihar. Diberi pahala yang lebih utama, diberikan kebaikan yang lebih utama dibandingkan apa? Dibandingkan sibuk dan repot dengan urusan perdukunan dan persihiran tadi. Jadi seandainya ulaika alladziina yata'allamuna as-sihra aamanu billahi wa khaufu 'adzabah. Seandainya orang-orang yang melakukan sihir, dukun, perkelenian dan lain sebagainya itu beriman kepada Allah dan bertakwa, takut kepada azabnya, pasti meninggalkan hal itu. Artinya kalau mungkin insya Allah yang ada di sini tidak ada yang seperti itu. Kalau enten poncone tandulurin ternyata masih ada unsur-unsur seperti itu, diingatkan iku munu gak ono manfaat, ditipu sama setan, ditipu sama jin. Sudah, ayo taubat, beriman dan bertakwa pada Allah. Karena dengan iman dan takwa datang yang diharapkan, yaitu apa? Orang-orang berlaku seperti itu mengharapkan apa? Kan mengharapkan sesuatu yang menurut dia itu berharga. Misal pesugihan, berarti pengen sugih, berarti pengen bondo, atau lain-lain lah. Pasti ada motif sampai mau melakukan hal yang dilarang dalam agama, sihir. Nah, Allah menawarkan jalan yang terbaik, yaitu apa? Takwa. Iman dan takwa itulah yang menghadirkan keberkahan. Dan berkah itu ya berkahnya harta, berkahnya usia, berkahnya ilmu, berkahnya keluarga, berkahnya pekerjaan, husnul pemauan. Itu bisa kita lihat dari ayat yang lain bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa takwa kepada Allah, orang takwa tidak mungkin perdukunan, tidak mungkin kelenian, tidak mungkin melibatkan ilmu-ilmu hitam dan sebagainya, tidak mungkin. Orang bertakwa sangat jauh dari perkara itu, karena dia yakin bukan itu bukanlah jalan kebahagiaan dunia akhirat. Itu hanya tipuan dunia, tipuan semu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, diberi oleh Allah jalan keluar bagi masalah hidupnya. Jadi kalau ada masalah hidup, dan yakin semua orang pasti ada masalah hidupnya, masing-masing sudah ditakar sama Allah. Ada yang diberi A, tidak diberi B. Ada yang diberi B oleh Allah tapi tidak diberi A. Tapi Allah memberikan suatu keadilan. Di mana letak keadilan dan kebijaksanaan Allah? Di rasa. Rasa senang, rasa sedih, itu sami Pak. Bahwa yang diberi Allah dunia yang luas, ada yang disempitkan dunianya, senang dan sedihnya sama, lapar dan hausnya sama. Jadi itu untuk keadilan Allah. Bahagia dan sedih, lapar, dahaga dan seterusnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Nah, ini pun janji Allah. Jadi meninggalkan hal-hal yang dilarang, yang menikah, sihir dan teman-temannya, dan teman-temannya tinggalkan semua. Laukanu
ya'lamun, jika mereka mengetahui dan menyadari hal ini. Alladzi la ya'udu 'alaihi illa bil wail wal khasarah wad dimar. Sihir itu mendatangkan kepada mereka nopo al-wail. Wail itu celaka. Sering kita baca di juz 30 itu ada beberapa kata-kata wail. Contoh di surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi mereka yang curang. Curang. Napa? Ini sejarahnya waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, orang-orang Madinah itu banyak yang berdagang niku cara pas nimbang niku mboten jujur. Pas nimbang niku apa tenggen sing tawal barangnya kayak abot-abotan. Jadi sajane dereng sekilo pun setara kalau dibeli sekilo. Nah ini curang. Tapi pas beli minta sempurna. Pas dodol mencurangi. Kalau pas tubas dia berusaha. Diturunkanlah ayat wailul lil mutaffifin. Celaka wailul di surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat lalai dalam sholatnya. Ada juga yang menafsirkan wail itu nama neraka, neraka wail. Jadi orang-orang yang melakukan sihir dan teman-temannya yang sejenis dengan itu, main ilmu hitam, perdukunan, minta pertolongan kepada selain Allah yaitu jin, nipu akan mendapatkan wail, wal khasarah, dan rugi. Dia merasa untung. Misal dagang, masang teng tonggone sing dagang sapi, tapi ketok luwih laris dipasang. Napa niku? Nggih, mboten niku pokoke nggih. Saat sana menuju seberang arane. Sehingga boten layu. Dengan harapan pembeli datang ke tempatnya. Merasa napa? Untung. Untung nggih. Padahal itu tipuan, rugi. Karena untungnya ya hanya di dunia dan tidak ada keberkahan di situ. Dia hanya mendapat polaris banyak, tapi tidak ada keberkahan dalamnya. Pertama sudah tidak halal karena dengan cara yang haram, mendapatkan rezeki dengan mencelakai saudaranya. Oke? Wad dimar, dan kehancuran. Hancur maksudnya apa? Ya tidak akan berkekalan. Urusan seperti itu tidak akan berkekalan. Oke? Lalu kenapa waktu itu di pertemuan sebelumnya ada dua malaikat yang diutus oleh Allah, Harut dan Marut, untuk mengajarkan sihir, tapi menegaskan innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini hanya ujian bagimu. Jangan kamu praktekkan, cukup tahu saja. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu? Bahwa saat itu zaman itu banyak sekali orang yang melakukan sihir. Tidak sedikit di antara mereka yang mengaku nabi. Jadi dua malaikat ini diutus oleh Allah untuk memberi edukasi, mengedukasi umat, menjelaskan, mencerahkan biar umatnya itu berkemajuan. Berkemajuan. Ini sihir ini ciri-cirinya ini. Berarti lihat ini berarti butuh mukjizat untuk nabi biar bisa membedakan mana yang nabi, mana yang penyihir, mana yang dukun. Ada, ya. Kata saya perlu belajar Al-Quran biar ngerti orang ini baca ini Al-Quran tak bukan katanya. Jangan percaya pada sini bocor itu bukan Al-Quran. Nah ini penting, oke? Untuk membedakan mana mukjizat dan mana sihir, biar tahu mana yang mengaku-ngaku nabi dan mana yang nabi sungguhan. Itu 103 kita selesai, kita ke 104. 104 ini Bapak Ibu, ayat pertama dalam urutan Al-Quran yang diawali dengan seruan kepada orang yang beriman. Kalau kita teliti dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ayat 104 inilah panggilan pertama kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu.
wahai orang-orang yang beriman, la taqulu ra'ina wa qulu dzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Larangan mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang mana sesuatu itu berpotensi menimbulkan syubhat, menimbulkan suudzon, menimbulkan lain-lain. Jadi Islam itu sangat menjaga umatnya. Napa niki maksudipun? Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau katakan ra'ina, tapi ucapkanlah unzurna. Bapak Ibu, ra'ina itu arti aslinya dari riayah. Riayah itu ada di kalau di Kemenang itu pengurus masjid riayah, terus apa lagi? Riayah, imarah. Nah, riayah itu kepengasuhan. Kalau di pondok-pondok pesantren, riayatut thalabah, bagian pengasuhan santri. Ini riayah. Ra'i artinya perhatikan kami, beri kesempatan kami, beri kami waktu. Maksud dari ra'ina itu, jadi ayat ini kan umat Islam saat itu ketika Rasulullah SAW menjelaskan Al-Quran, menjelaskan atau menyampaikan wahyu, mereka mengatakan, ya Rasulullah ra'ina, beri kami waktu, awasi dan perhatikan kami sampai kami ini menguasai dan dapat memahami dan menguasai dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang kau ajarkan. Ini jelas ya? Orang umat Islam menggunakan kata ra'ina dari kalimat ri'ayah, yaitu pengasuhan. Artinya ketika Rasulullah mengajarkan Al-Quran, para sahabat itu minta diberi perhatian, kesempatan, tempo waktu untuk memahami dan menghafalkan dan menguasai yang diajarkan. Kata-katanya apa? Ra'ina. Ini dilarang sama Allah. Karena apa? Orang Yahudi juga berkata ra'ina ke Rasulullah. Ya Muhammad ra'ina. Tapi yang dimaksud oleh orang Yahudi ini, ra'inanya itu dari asal kata ru'unah, bukan ri'ayah. Jadi bahasa Arab itu Bapak Ibu, satu kata terkadang bisa memiliki dua arti. Seperti dhon. Sebelum saya lanjutkan ra'ina bagi orang Yahudi, dhon itu yang kita kenal selama ini nopo artinya dhon. Su'udzon, husnudzon nopo. Prasangka. Padahal dalam bahasa Arab dhon itu terkadang bisa diartikan prasangka, bisa diartikan keyakinan. Yakin itu dhon juga. Contoh di dalam ayat yang membahas tentang khusyuknya orang dalam sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh sholat itu berat, abot, kecuali bagi mereka yang khusyuk. Lalu Allah memberi ciri orang khusyuk dalam sholat, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnuna dhon. Yadhunnun dari kalimat dhon. Di ayat ini yadhunnun berasal dari kata dhon, bukan prasangka, tapi yakin, hakul yakin. Jadi satu kata memiliki dua arti sesuai penggunaan. Nah, kalimat ra'ina yang dilarang oleh Allah bagi umat Muslim mengucapkannya ini karena memiliki arti lain yang digunakan oleh orang Yahudi yang artinya ru'unah. Ru'unah itu as-safah, al-istihza, mengolok-olok, membodoh-bodohi. Jadi ketika Al-Quran dibacakan, umat Islam mengucapkan ra'ina, beri kami waktu Rasul untuk menguasai Quran yang kamu ajarkan itu. Orang Yahudi bilang ra'ina, bodohilah kami, tipulah kami. Nah, sambil mengejek, mengolok, sehingga dilarang.
Padahal Allah kan melihat niatnya. Dan tidak mungkin ketika kita dengar, misal kita tahu para sahabat mengucapkan ro'ina, tidak mungkin yang dimaksud ro'una. Betul ya? Contoh sederhana, kita di WA kadang ada orang nulis salam itu disingkat ASS. Nah, ASS ini pintar-pintarnya dimaksud bahasa Inggris apa singkatan salam? Aduh, Pak Bu. Singkatan salam apa bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggris itu uraan loh Pak. Sebenarnya dia artinya gitu. Uraan ya. Tapi kan tidak mungkin kita ketika ada teman kita ngirim WA di ASS langsung, Rana, ini shock lah ngomong WA mau ASS. Tidak mungkin kan? Pasti secara dalam bahasa itu badihi, secara spontanitas kita pasti paham yang dimaksud singkatan salam, betul? Tapi hal seperti ini sama Islam dilarang karena bisa menimbulkan meskipun tahu, karena ada dua arti tadi. ASS itu dalam bahasa Inggris Quran, ASS dalam bahasa kita singkatan salam. Ro'ina bagi orang mukmin itu bukan yang dimaksud oleh orang Yahudi, itu jelas Rasul juga paham. Tapi Allah memberi edukasi, Allah memberi pendidikan dan pengajaran pada kita, bahkan sampai pada hal sekecil itu, menghindari perkara yang memiliki dua arti, yang satu jelek, yang satu bagus. Betul ya? Nih, contoh bahasa Inggrisnya masjid, ada waktu itu mosque, ya. Mosque masjid itu tidak mungkin yang dimaksud nyamuk. Kan sudah viral waktu itu, jangan mengucapkan mosque karena itu bisa maksudnya apa? Mosque itu nyamuk. Ini apa tadi? Pronunciation pulau bahasa Inggris ini kacau. Mosque itu apa? Nama ini sudah sejak Inggris. Harap dimaklumi begitu. Jadi itu kenapa dilarang mengucapkan perkataan. Sama halnya kita misal pakai kaos yang bisa menimbulkan, misal waktu itu pulau misal hadiah door press digulung kainnya, digulung apa niku? Digulung kertas yang coklat itu Pak. Acara di Hotel Ratu Wijaya itu ada perkumpulan destinasi wisata di Bantul itu jadi Jogja nih, itu dinas pariwisata mengundang sekolah-sekolah, sekolahnya rekreasi, ini banyak destinasi, gitu nih. Ternyata kan waktu masuk itu dikasih kupon, saya dapat kepres, saya maju, alhamdulillah nih. Pas dia belum buka kaos Pak, kabarin udah. Kira-kira kalau damel pantas nama itu? Tiang masa permasalahkan, tiang semerap kalau Islam. Dia damel kaos budak, pantas nama itu? Dia nganggur sampai saat ini, kan sepuluh dah. Dikailak ke eman Cianyar, digayung ini kayak nama budaya. Ini Islam sampai pada tahap seperti ini. Misal jenengan pakai laki-laki pakai jam tangan warnanya emas, padahal itu bukan emas. Itu jangan, itu sudah ngarana uang seudon. Ngerti dong? Nggih, mana enggak boleh pakai emas. Kalungan warna emas enggak usah sih. Ucapan dan tindakan yang dapat menimbulkan prasangka buruk atau hal-hal yang dilarang atau menyerupai umat non-Islam ditinggalkan. Oke? Wa qulu durna wasma'u. Akan tetapi sebagai ganti kalimat ro'ina wahai umat muslim, katakanlah durna ai intadhirna wartaqi benas. Tunggu kami, beri kami waktu. Sama. Ro'ina sama durna artinya sama. Dur bisa diartikan melihat, memperhatikan, bisa juga diartikan tunggu dan beri waktu. Dalam ayat yang lain disebutkan wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang kepadamu kesulitan untuk nyaur, fanadhiratun ila maisarah, beri tenggang waktu sampai dia lapang. Nadhirah dan kalimat durna.
betul nggih? Jadi umat Islam diajari menggunakan kata-kata yang artinya sama, tapi kata-katanya menyelisihi kata-kata orang Yahudi yang tujuannya mengolok-olok Nabi. Masuk kata semua itu. Ya Muhammad ra'ina, nirokno orang Islam, nirokno para sahabat. Tapi yang dimaksud apa? Bodohilah kami, bujuk ono kami, olok-olok kami. Nah itu, jadi disuruh menyelisihi. Oke. Tapi kalau baik, boleh Pak. Rasulullah hijrah ke Madinah itu melihat, loh kok pada puasa ini di hari 10 Muharram. Ternyata itu hari di mana Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun belah lautan, itu tanggal 10 Muharram. Akhirnya Rasulullah mengajak para sahabat, kita umat Muslim juga berhak berpuasa pada hari itu. Karena Nabi Musa juga Nabi kita. Nabi baik. Misal orang Muslim itu ahli sedekah, dalam bahasa mereka namanya derma. Nah itu kita tiru nggak apa-apa. Tapi kalau yang jelek-jelek, yang menimbulkan gon, yang tidak baik, jangan diikuti. Wa qulu hunna wasma'u dan dengarkanlah. Ati'u awamirallah wa la takunu kal yahud. Kata-kata wasma'u, perintah Allah mendengarkan ini mengandung arti perintah taat terhadap perintah-perintah Allah. Jangan seperti orang Yahudi, mereka berkata sami'na wa asoina. Kami dengar tapi kami langgar. Mireng perintahnya tapi dilanggar. Mireng larangannya tapi justru dilakukan. Ini orang Yahudi. Maka kita wa qulu tunna wasma'u wa ati'u. Sering kita dengar sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Artinya kalau kami dengar, kami taati. Kalau kita nurut dong semerap ajarannya, perintahnya, tapi tidak ditaati, itu kata istilah Yahudi. Oke? Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir itu adab dan siksa yang pedih. Di sini yang dimaksud adalah nopo orang Yahudi, alladzina nadu minar rasul wasabbu, yaitu orang Yahudi yang menghina Nabi dan mengolok-olok Nabi dengan kata-kata ro'ina tadi. Oke? Apa bagi mereka? Adzabun alimun muji'un, siksaan yang pedih dan menyakitkan. Tentu kita tidak mau mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kaitkan dengan ayat 103-nya, kuncinya juga iman dan takwa. Dan kalau saya beri kesenangan ini, mungkin bermanfaat pun. Tidak berbaik pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.